A'udzubika. Faslun fis salati 'alal mayyit. Pasal menjelaskan kan dikit doang. Faslun fis salati 'alal mayyit. Fasal menjelaskan tentang salat mayit. Wa syuri'at, disyariatkan bil Madinah, di Madinah. Wakila, dan dikatakan kil, hiya min khasa'is hadil ummah. Salat mayit itu atau fardu kifayah ini adalah kekhususan mayit itu, kekhususan daripada umat. Baca di tengah wa syuri'at bil Madinah. Ibaratut tuhfah. Ibarah dari kitab tuhfah. Ke-10 dari bawah. Tambihun, di tuhfah ada judulnya tambih. Hal syuri'at salatul janazah di Makkah. Adakah salat jenazah itu disyariatkan sewaktu Nabi di kota Mekah? Ya kan? Aulam tusyra', ataukah belum disyariatkan saat itu? Illa bil Madinah, kecuali Madinah. Lam ara fi dzalika tasrihan. Aku tidak memiliki pendapat dalam hal yang demikian secara jelas, tidak melihat. Wa dhahiru hadis, tapi dalam hadis dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam Nabi shalla ala qabril Barra bin Ma'rur. Nabi mensolatkan atau solat di kuburnya si Barra bin Ma'rur. Lamma qadimal Madinata, tatkala ia sampai ke kota Madinah. Wa kana mata qabla qudumihi, padahal Nabi itu sebelum sampai, padahal si Barra bin Ma'rur ini mati sebelum sampainya Rasulullah ke Madinah. Laha bi syahrin, 1 bulan sebelum Nabi sampai. Kama qala Ibnu Ishaq, sebagaimana dikatakan Ibnu Ishaq, wa ghairuhu, dan yang lainnya, wa ma fil Isabah, dan juga dalam kitab Al-Isabah anil Waqidi, daripada Imam Al-Waqidi, wa aqarrahu anna as-salata lam takun syuri'at yauma mauti Khadijah. Bahkan ketika wafatnya Khadijah pun belum ada salat jenazah radhiyallahu anha, wa mautu ba'da nubuwah. Padahal beliau wafat itu adalah setelah bi'tsah bi asyri sinin, setelah kenabian bi asyri sinin, ya kan? Setelah 10 tahun beliau di bi'tsah sebelum Mi'raj. Alal ashah annaha lam tusyra' bi Makkah bal bil Madinah. Oleh demikian para ulama menyampaikan itu salat jenazah adanya setelah Nabi di kota Madinah, di Mekah belum ada. Jadi jangan tanya, waktu Khadijah meninggal siapa imam salatnya? Jelas kayak ya? Siapa yang bawain tahlilnya? Syahwuddin. Jelas kayak? Jelas lah, sangat jelas. Wa syuri'at bil Madinah wa kila min khasa'is hadil ummah. Jelas ya. Salatul mayyit ay al mayyit al muslim ghair syahid. Salat mayit artinya yang disalatkan itu adalah mayit yang muslim, yang matinya bukan mati syahid, fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Salatul mayyit, baca di tengah. Salatul mayyit ay as-salah alal mayyit ay al mayyitul muslim kharaja bi al kafir fatu'ram bis salati alaih atau fata'rum bis salati alaih, maka enggak disalatin kalau orang kafir mutlaqan. Wa amma ghusluhu, wa amma busluhu, jangan ghuslu, wa amma busluhu fayajuzu, silahkan mutlaqan. Wa amma takfin wa dafnu'u, ya kan, fayajibani, wajib, karena kalau enggak bau. Ingkana dhimmiyan, kalau dia kafir dhimmi, au mu'minan atau mu'ammanan, atau kafir mu'amman, au mu'ahadan, atau kafir yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam. Bi khilafil harabi wal murtad, kecuali orang yang murtad dan harab yang ada urusan kita.
Dia mau mati di mana, mau ngapain pun terserah dialah. Ghairus syahid. Yang penting matinya jangan mati syahid. Wa ghairis sakti. Dan bukan anak yang keguguran dari kandungan ibunya. Falahu ahwal. Hukum siktun itu anak gugur ada beberapa kasus, ada beberapa hukum. Lahu ahwal. Fataratan. Ada siktun atau anak yang gugur atau keguguran. Tu'lam hayatuhu. Sudah diketahui kehidupannya. Ada hayatul mustaqir. Bernafas sebentar kiai. Kalaupun dia maksudnya gugur, ya kan maksudnya ada tanda-tanda kehidupan lah dia maksudnya. Ya, betul. Ya. Maka berarti kalau siktunnya itu tu'lam hayatuhu, fayajibu fihil arba'ah. Maka yang wajib kepada dia adalah 4. Yang pertama al-gusul, wajib. Takfin kafan, wajib. Wassalat alaih, disalatkan. Waddafan, wajib. Kalau sudah diketahui dia ada kehidupan. Wa taratan yad'ar khulquhu, ada yang sudah jelas penciptaannya. Sudah mulai sempurna, ya kan? Fayajibu fi ma'adas shalah, maka yang wajib kepada dia 3, salat enggak wajib. Jadi mandikan, kemudian kapani, kemudian kuburkan. Wa taratan yad'ar khalquhu, ada yang belum jelas fisiknya, baru segumpal atau anggaplah seperti daging lah gitu ya, belum sempurna. Fala yajibu fihi syai'un, enggak ada yang wajib kepada dia. Lakin akan tetapi yusannu sitruhu bi khirqatin, mesti kita bungkus dengan perca kain sejenis kain kapan. Kemudian apalagi wadaf nuhu, baru kita dafan, baru kita kubur. Wal murad bis syahid, kalau sudah ada tanda-tanda 4. Kan kalau memang orang gugur kan nggak ada nafasnya. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan dia di dalam kandungan maksudnya. Jadi kalau di atas dengan 4 bulan. Iya. Iya, kan di apa di menurut 4 bulan. Iya. Iya, 5 bulan. Iya. Jadi kalau dia apa di bawah 4 bulan. Iya, cuma tinggal bungkus saja. Belum ada itu. Jadi bukan ada yang kadang-kadang ada yang paham di mana lahir bisa ada nafas. Iya. Iya. Kan belum tumfak fihir ruh itu. Belum ditutupkan ruh kan. Wal muradu bisyahidi fima taqaddam. Adapun yang dimaksud dengan syahid pada kalimat gori syahid yang di bawah tadi, yang di atas tadi. Ya kan? Syahidul ma'rakah, orang yang mati syahidnya karena berperang. Sawa'un kana syahidan fid dunya wal akhirah, sama ada ia syahidnya syahid dunia akhirat. Wa huwa, siapa itu? Ya kan? Man qatala li'a'la'i kalimatillah. Orang yang perang untuk menegakkan, mendirikan atau meninggikan kalimat-kalimat Allah. Itu namanya syahid dunia akhirat. Au kana syahid, au kana syahidan fid dunya, atau dia syahid dunia. Kalau syahid dunia aman siksa kubur, tak aman siksa neraka. Kalau syahid dunia akhirat, kubur aman, neraka aman. Kalau akhirat aman, neraka, kubur tak aman. Gitu ya, kita lihat nanti jadi jenisnya. Au kana syahidan fid dunya, atau syahid dunia faqat. Wa huwa man qatala bil ghanimah. Dia ikut perang tapi tujuan bukan dia naik kalimatillah, tapi ingin meraup ghanimah sebanyak-banyaknya supaya jadi orang kaya. Mati dia, ya kan? Itu namanya syahid dunia. Wa amma, adapun syahidul akhirah faqat. Adapun syahid akhirat itu, ya kan? Fa huwa ka ghairi syahid. Maka dia beda. Fa yughsal, maka dia mesti dimandikan. Wa yukfan, mesti dikapani. Wa yusalla, mesti disalatkan. Wa yudfan, dan mesti dikuburkan. Ini syahid akhirat. Semuanya lengkap. Semua.
Tapi dia nggak disiksa nanti di akhirat. Dikubur saja dia disiksa. Waqsamuhu kathiratun. Yang mati syahid akhirat itu banyak sekali. Kata Ibnu Hajar ada 77. Tapi ini contohnya. Faminha, yang pertama apa, ya kan? Yaitu al-maitatu talqa, yang mati ketika melahirkan. Mati melahirkan syahid akhirat. Semua, wajib semua. Gak ada urusan. Kalau syahid akhirat dengan syahid dunia akhirat sama, Ustaz. Hukumnya. Kalau dimandiin, biarkan darah mereka, ya kan. Kalau ini seperti biasa. Cuma dia syahid akhirat namanya. Kewajiban tempatnya. Walau kanat hamilan min zina. Kalaupun dia hamilnya adalah dari zina. Kemudian saat melahirkan, dia mati. Syahid akhirat, Ustaz. Gak ada urusan. Allah itu maha penyayang, Ustaz. Dosa zina, ya kan. Urusan Allah itu dah. Kemudian wal mayyitu ghariqan, mati tenggelam. Hanyut rumah Ustaz Zain. Ustaz Zain pun hanyut juga. Wafatlah dia. Jangan diaminin. Syahid akhirat. Wa in asa birukubil bahar. Kalaupun dia selama di atas perahu itu melakukan kemaksiatan zina, maka kemudian terbelahlah itu. Matilah dia, ya kan? Tetap aja syahid akhirat, enggak ada urusan. Wal maitu hadiman, mati kecelakaan, Ustaz, ya kan? Atau ketimpa lah, ya kan? Ketimpa, pulang zina, dia ditimpa kayu besar mati. Syahid akhirat, Ustaz, enggak ada urusan. Au hariqan, ataupun mati dia dalam keadaan terbakar. Syahid akhirat. Au goriban, mati di perantauan. Jauh dari anak istri, dia mati. Syahid akhirat, Ustaz. Wa in asabil gurbah, kalaupun selama di perantauan itu dalam keadaan maksiat, tetap aja namanya syahid akhirat. Wal maqtul zulman, yang mati dalam keadaan terzolimi, walau hayatan ka'anista'aqqa sakhsun hirza qubbati'i faqada udisfain. Kalaupun dia matinya itu adalah karena membela diri. Datang pencuri, kemudian dia bela harta dia, harga diri dia, ya kan? Sampai terbelahlah faq dinasfain, terbelahlah badan dia, ya kan? Itu namanya syahid akhirat. Wal maitu bil batan, mati sakit perut, syahid akhirat. Au fi zamanit taun, COVID-19, taun, syahid akhirat. Jadi yang mati pada waktu andailah COVID-19 itu sejenis taun, maka yang mati di situ syahid akhirat semua. Walau bighairihi, kalaupun karena yang lainnya. Apa itu maksudnya? Ya kan? Lakin kana sabran muhtasiba au ba'da'u. Kalaupun maksudnya karena yang lainnya, dia sakit yang lain di zaman taun, tapi dia sobar karena nggak bisa kemana-mana. Demam, Ustaz, bukan karena taunnya, tapi kan dia bisa berobat kemana-mana. Dia sobar, berharap pahala dari Allah, maka tetap dia syahid akhirat. Au ba'da, atau setelah zaman taun, Ustaz, masih ada bekas penyakitnya di dia, taunnya sudah pergi, tapi ada rekam jejak taunnya. Ya, mati dia, ya kan, syahid akhirat. Wa kana fi zamani kadzalik. Wal maitu fi talabil ilm, mati menuntut ilmu, syahid akhirat. Walau ala firasyi, kalaupun Anda mati di atas ranjang Anda, tapi Anda penuntut ilmu, syahid akhirat, Ustaz. Jangan berhenti menuntut ilmu. Titik, udah. Kalau pengen matinya syahid akhirat. Wal maitu ishqan, orang yang mati dalam keadaan jatuh cinta dan merindukan seseorang. Ini yang saya bilangin kemarin. Walau liman lam yubah wa ta'uhu, kalaupun dia jatuh cintanya kepada istri orang, itu kepada orang yang tidak boleh diwoti, kan istri orang dong. Kalau yang nggak punya suami ya nikahin lah. Jadi antum kalau jatuh cinta sama istri orang, lanjutkan, Ustaz.
Lihat dulu, sebentar, lihat dulu. Antum jangan dulu. Lihat, lihat. Keamrot, seperti Anda jatuh cinta kepada perempuan yang tampan. Maaf, laki-laki yang tampan. Tapi dia, laki-laki yang cantik, maaf, laki-laki yang cantik. Dia laki-laki tapi lebih cantik dari wanita. Antum jatuh cinta nih. Oke, ya. Lihat, bisyartil iffah hatta adin nazar. Tapi antum bisa menjaga diri, jangankan nge-WA dia, minta nomor WA dia, melihatnya saja Anda tahan mata Anda. Maka kalau Anda jatuh cinta kepada istri orang, biarkan cinta Anda mekar dalam hati. Penting jangan sampaikan kepada dia bahwa Anda mencintai dia. Jangan kau minta nomor handphone, jangan kau pandang wajah dia. Namanya iffah. Raja'na min jihadil asghar wa nadkhul jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil, masuk kepada jihad besar. Ayul jihadil akbar ya Rasulullah, jihadun nafs. Anda sedang perang dengan lawan nafsu. Maka kalau ada istri orang cantik, cintai aja. Tapi jangan pernah Anda berusaha. Loh, sekarang saya tanya antum, yang maha membolak-balikkan hati antum, antum apa Allah? Yang melahirkan cinta siapa? Salahin Allah kalau antum mau salahin. Hati mah nggak bisa dipaksa, Ustaz. Betul nggak? Betul nggak, Kay? Makanya ada satu ungkapan, menikah itu adalah nasib, mencintai adalah takdir. Anda bisa berencana menikah dengan siapa, tapi Anda tidak akan pernah tahu cinta Anda melabuh kepada siapa, Ustaz. Maka banyak pasangan, antum sok cinta kepada istri Anda tidak mencintai Anda. Cuma dia katakan, ayang, hati dia enggak, Ustaz. Yang tahu cuma Allah. Kenapa? Mantan dia lebih hebat dari antum, Ustaz. Apalagi? Lebih pintar dari antum. Lebih romantis dari antum. Betul. Coba bersyukurlah Anda sempat memiliki dia karena perjodohan. Tapi cinta belum tentu Anda miliki, Ustaz. Enggak ada cinta sampai mati, kecuali orang yang memang dari hatinya mencintai dia sampai mati. Jadi jangan paksa istrimu cinta semua, belum tentu mencintai Anda, Ustaz. Nikah iya. Karena nikah itu nasib. Tapi mencintai adalah takdir. Maka kalau Allah bisa melahirkan cinta di hati Anda kepada istri orang, salahkan Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tugas Anda apa? Berjuang. Iffah. Hatta minan nazar. Jangankan untuk komunikasi. Pandang pun jangan. Paham? Atau sifatnya, lawihtana bimahbubih. Andaikan dia berduaan dengan orang yang dicintainya, lam yatajawaz asy-syara'. Mereka tidak akan melanggar syariat Allah. Itu namanya cinta karena Allah, Ustaz. Kalau antum WA dia, kemudian kasih perhatian tapi minta lebih segala macam, itu namanya bukan karena, itu namanya nggak ngifah. Matinya bukan mati syahid itu. Yang mati syahid, antum punya isyq, kerinduan, karisatul isyq, balada cinta, ya kan? Prahara cinta. Tapi antum mampu untuk menahannya. Itu jihad fisabilillah. Maka di mana sebenarnya yang membuat Anda mati syahid? Bukan karena cintanya. Jihad antum dengan nafsunya, paham nggak? Makanya supaya jangan salah paham, aja dibaca. Wa bisyartil kitmani, kan ada. Dengan syarat dia mesti menyembunyikan. Hatta an ma'syuqihi. Sampai dia menyembunyikan rasa rindunya kepada orang yang dirindukan. Berarti antum terbayang-bayang, siang terkenang, ya kan? Siang terkenang, malam terbayang, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Mau makan teringat dia, padahal cinta tidak tersampaikan. Betul nggak? Kau mohonkan kepada Allah supaya dicabut cinta itu, tapi yang ada cinta semakin mekar, tidak pernah layu. Coba. Umur nggak bakal pernah memandang, cinta tidak pernah memandang umur, Ustaz. Cinta, Ustaz, akan mendobrak segala pintu kemustahilan, akan menggilakan Anda, akan membutakan Anda, dan membuat Anda menatap segala sesuatu. Tidak ada yang berharga, cuma dia yang berharga di mata Anda. Itu cinta. Maka kalau cinta sudah berbicara, pintu penjara bagaikan lembaian tangan sang bidadari. Kalau cinta sudah berbicara, oh, kayak kambing rasa coklat. Gara-gara mata. Wa amma khabar. Lihat ini, Ustaz. Adapun kalau antum menemukan sebuah hadis, idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Kalau seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia mengungkapkan, menyampaikan kepada saudaranya. Masuk gak itu ketika Anda mencintai istri orang terus Anda ungkapkan? Ngamalin hadis gak? Jangan. Famahmulun ala ghairil ishq. Itu cinta bukan iskun. Karena iskun itu lebih tinggi daripada cinta, Ustaz. Jadi iskun itu apa? Rindu yang membuat Anda menghalalkan segala cara. Itu iskun namanya. Makanya khusus dibahas Imam Ghazali babul ishki dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ya kan?
Lihat, wa ma ahsan qaul ba'dihim. Alangkah eloknya syair ini. Lihat Ustaz syairnya. Kafal muhibbina fid dunya adzabuhum. Cukuplah para pecinta itu di dunia diazab. Wallahi la adzabtuhum ba'daha saqar. Mereka tidak akan saya siksa karena cinta mereka dengan memasukkan mereka ke dalam neraka saqar. Bal jannatul khuldi. Tapi keabadian atau surga keabadian ma'wahum menjadi tempat mereka. Muzakhrafah yang dihiasi dinding-dinding dan temboknya. Ma'al yuna'amuna bi'a'akon bima sabaru. Mereka akan dibahagiakan di sana karena mereka sabar ketika merasakan cinta di dunia. Fakaifala, bagaimana tidak? Kasih koma di situ Ustaz. Nanti antum baca. Fakaifala wahum, antum gak bakal paham. Ini syair karena nyambung tulisannya. Fakaifala, koma. Kasih koma, bagaimana tidak? Wa madzaku, fakaifala wa umhabba wa qad katimu. Mereka dulu mencintai tapi mereka menyembunyikan cintanya. Ma'al afafi bi'adhi yashhad al-khabar. Karena mereka menjaga diri setelah mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya. Fakaifala, koma, ya kan? Ya kan? Ya'wu kusuran. Mereka akan bertempat tinggal di istana-istana yang megah. Wa ma wafu manazilahum. Alangkah sempurnanya tempat mereka. Hatta yarullah fi dhaja'an al-athar. Sampai pada akhirnya mereka dipertemukan dengan sang pencipta cinta. Itulah Allah Azza wa Jalla. Jadi apa maksudnya? Saya tidak akan pernah menyiksa orang yang jatuh cinta. Cukuplah di dunia mereka tersiksa dengan cintanya, dan kelak mereka akan aku bayar cintanya dengan memandang wajahku dan kuberikan keabadian surga kepada mereka. Makanya ketika Qais bertanya kepada Laila, apakah kau, si Laila bertanya kepada Qais, apakah kau mencintaiku sepenuh hati? Enggak. Kenapa? Karena aku sudah tidak punya hati. Hatimu kemana? Kau telah merenggut hatiku ketika pandangan pertama. Matilah gitu itu ya. Anak santri itu mesti pintar lah. Gimana sih? Zaman saya kan Ustaz surat cinta Ustaz. Lewat gitu. Apa? Takut nahan maksudnya? Oh. Masuk neraka. Masuk neraka itu. Masuk neraka. Si suaminya masuk neraka. Suaminya masuk neraka. Nanti di akhirat dipanggil sama Allah. Kamu dulu pengen poligami nggak? Pengen. Kenapa nggak jadi? Takut sama istri. Kapan Allah bilang, ya kan, ittaqu istri ya. Yang ada ittaqullah, kau masuk neraka. Karena kau takutnya sama istri bukan sama saya. Kalau Ustaz. Wallahu a'lam lah. Nanti kita sambung lagi.